diberkati. Hari ini ketemu lagi sama Mem Lendi. Hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siap? Oke, hebat. Kalau yang siap menyembah Tuhan, yuk semuanya sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tutup matanya ya, supaya fokus, supaya nggak mainan. Oke? Siap ya? Yuk, ikuti Mem Lendi ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Yuk anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, buat kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke anak-anak, hari ini Mem Lendi mau cerita tentang apa ya? Kali ini Mem Lendi mau cerita tentang seseorang yang taat, juga setia, dan tidak takut loh. Siapa ya? Yuk kita lihat dulu klipnya ya. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya
dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius,
dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu kan siapa ceritanya tadi tentang siapa ya? Pasti anak-anak sudah tahu. Tentang siapa? Iya, betul, tentang Daniel. Nah, Danielnya kenapa ya? Danielnya itu masuk ke gua singa. Tapi Danielnya mati enggak? Enggak. Danielnya malah enggak kenapa-napa. Danielnya selamat. Singanya enggak mau makan Daniel. Kenapa ya anak-anak kok bisa begitu ya? Nah, di cerita tadi diceritakan Daniel itu adalah orang yang taat, yang setia. Setiap hari dia selalu berdoa, selalu menyembah Tuhan. Walaupun sampai suatu hari ada peraturan tidak boleh menyembah Tuhan, hanya boleh menyembah raja. Nah, tapi Daniel tetap taat. Daniel tetap datang kepada Tuhan. Daniel tetap berdoa dan setia. Sampai pada akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Karena apa? Karena Daniel tetap taat dan setia menyembah Tuhan. Dan di situ anak-anak, Daniel membuktikan kalau Tuhan yang disembah oleh Daniel itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menyelamatkan Daniel. Dan akhirnya karena ketaatan dan kesetiaan Daniel, Daniel selamat dan juga semua bangsa, semua orang yang ada di bangsa itu menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Ya, anak-anak, jangan lupa kita harus tetap taat dan setia. Setia untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Dan jangan lupa kita selalu berdoa buat bangsa kita, Indonesia. Tetap semangat ya anak.